Ahlan wa sahlan wa marhaban. Capai hidayah mulia bulan Ramadan. MTS Negeri 1 Yogyakarta menghadirkan Cahaya Ramadan Masaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Cahaya Ramadan Matsayo yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang insya Allah di bulan ini kalau kita bisa mengisinya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, berkah itu akan kita dapatkan bersama. Tentu tidak semua orang, ya, tidak semua orang nanti dapat menggapai berkah itu. Hanya orang-orang yang bisa mengisinya dengan benar, dengan sungguh-sungguh yang akan mendapatkannya. Untuk itu, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan ini agar kita mendapatkan kebaikan yang banyak, tambahan kebaikan yang banyak yang kita sebut sebagai berkah itu di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah di bulan ini biasanya ada banyak majelis zikir, majelis ilmu yang diadakan. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita banyak menghadiri, mengikuti kegiatan-kegiatan di majelis tersebut. Ada mungkin pengajian menjelang buka puasa, setelah taraweh, kemudian setelah subuh, ya, dan mungkin kajian-kajian yang lain. Apa manfaatnya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pemirsa Cahaya Ramadan Matsayo? Yang pertama adalah bahwa dengan kita mengikuti majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu seperti itu, di samping kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan juga tambahan pahala. Ini yang kedua adalah kita juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah hanya dengan menghadiri saja, ya. Karena dalam hadis Nabi disampaikan, innalillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlal dzikri, dan seterusnya. Hadisnya agak panjang, ya. Jadi Allah itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya itu setiap hari itu berkeliling mencari ahli dzikir. Yang di akhir hadis itu kemudian disampaikan bahwa setelah terjadi dialog panjang dengan malaikatnya tentang kondisi majelis zikir itu, kemudian Allah mengatakan di akhir hadis itu disampaikan, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum, ya. Maka aku persaksikan kepada kalian, wahai para malaikat, bahwa aku sudah mengampuni, aku Allah, ya, sudah mengampuni mereka. Nah, para malaikat kemudian berkata lagi, menyampaikan kepada Allah, inna fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di antara mereka itu ada fulan, ada seseorang yang bukan bagian dari mereka, bukan kelompok dari mereka. Innama ja'a lihajatin. Jadi dia datang ke majelis itu hanya karena ada satu keperluan, tapi biasanya dia tidak datang, bukan kelompok mereka, ya. Jadi malaikat mengatakan seperti itu, apakah dia juga dapat ampunanmu, wahai Allah, begitu, ya.
Tapi kemudian Allah mengatakan, ya, humul julasa, ya, humul julasa, mereka semuanya itu adalah teman duduk, ya, wala yashqa bihim jalisuhum, dan tidak ada yang celaka orang yang semajlis, duduk semajlis dengan mereka. Nah, ini untungnya Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, bahwa ketika ada majelis kemudian kita kumpul di situ, manfaatnya bukan hanya kemudian kita dapat ilmu, dapat pahala, tapi juga dapat pengampunan, meskipun biasanya barangkali kita tidak ikut dalam majelis tersebut. Maka mumpung ada banyak majelis zikir, majelis ilmu di bulan puasa ini, silahkan kita isi dengan itu, ya, kita ikuti majelis itu supaya kita dapat manfaatnya. Itu yang pertama, untuk mengisi bulan Ramadan ini. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Ini manfaatnya sudah tidak diragukan lagi, termasuk untuk anak-anak terutama, ya, yang barangkali kemarin sering lupa tidak ngaji, ya. Ini kalau di madrasah sudah kita sampaikan untuk setelah maghrib, setelah subuh, anak-anak harus ngaji, ya. Nah, di bulan Ramadan ini ada kesempatan banyak sekali untuk kita belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, entah belajar dari awal atau kemudian kita murojaah, tadarus, begitu, ya. Ini manfaatnya banyak sekali, terutama tentu saja pahalanya, ya. Disampaikan oleh Nabi, ya, pada satu kesempatan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amthaliha, lahu asyru amthaliha, gitu, ya. Jadi siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sepadan dengan 10 kebaikan, ya. Itu artinya dilipatkan 10 kebaikan, artinya satu huruf itu dapat 10 pahala, 10 kebaikan, itu. Dan Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfan, ya. Jadi Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Artinya sudah baca alif lam mim saja di awal surat Al-Baqarah itu sudah dapat berapa? Berarti 30 kebaikan, 30 pahala, ya. Ini juga sebagai dalil bahwa, ya, membaca Al-Quran meskipun baru belajar, tidak tahu artinya sekalipun, seperti alif lam mim itu, ini tetap kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahalanya, ya. Karena para mufassir itu kalau mengartikan alif lam mim itu kan Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang lebih tahu maksudnya, karena mencari artinya memang tidak diketahui, Allah yang tahu. Begitu juga dengan awal-awal surat yang lain, suara yang lain itu. Nah, ini baca Al-Quran silahkan, ya, anak-anak sekalian terutama, ya, yang kemarin lupa, ya, ini diperbanyak di bulan Ramadan ini, gitu. Yang ketiga, ya, ini pesan saya untuk mengisi bulan Ramadan ini, terutama untuk anak-anak juga, ya, perbaiki sholatnya, ya, perbaiki sholatnya. Apalagi kita diajarkan di bulan Ramadan ini banyak melakukan sholat sunat, ya, yaitu sholat sunat tarawih. Ini ikuti semuanya, ya, silahkan diikuti, karena ini juga nanti akan melatih kalian, ya, untuk rajin melaksanakan sholat, ya. Jadi jangan sampai nanti kemudian tarwahnya kemudian kita mengikuti, ya,
tarwehnya mengikuti yang sunat, tapi yang wajib-wajib kemudian ditinggalkan, ya. Jadi yang wajib dulu, ya, dengan kamu banyak melakukan sholat tarweh, ya, ikut dari awal sampai akhir, ya, misalnya begitu. Nanti kemudian yang wajib juga tentu diutamakan, ya, harus diutamakan. Gitu. Kemarin mungkin ada yang masih belum sempurna sholat wajibnya, bolong-bolong misalnya, kadang tidak sholat subuh, ya, atau tidak sholat asar, ya. Ini nanti momentum yang bagus sekali di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki sholat kamu. Insya Allah kalau sholat kamu bagus, ya, sholatnya bagus, ya, sholatnya terjaga, nanti yang lain-lain akan mengikuti, ya. Ini kan di hadis Nabi sudah dijamin seperti itu, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama dihisab di hari kiamat itu adalah salat, ya. In saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya bagus, nanti yang lain juga ikut bagus, ya, amal-amal yang lain. Dan itu sebenarnya jadi indikator di dunia juga. Kalau seseorang salatnya terjaga, salatnya bagus, nanti amal-amal yang lain juga akan bagus, akan mengikuti, ya. Nah, kalau ada orang sepertinya rajin sholat tapi masih banyak melakukan kejelekan, maka sholatnya ini yang kemudian dipertanyakan, sudah berkualitas atau belum, ya, sudah bagus atau belum sholatnya itu, ya. Ini yang harus kita lihat seperti itu, ya. Terakhir, ya, untuk anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu, ya, ini di bulan Ramadan ini hal-hal yang nanti sekiranya tidak bermanfaat silahkan dihindari. Contohnya apa? Misalnya malam hari setelah tarweh kemudian keliling keluar, ya, keluar dari rumah naik motor, ya, dengan teman-teman, ya. Bahkan kemudian kemarin ada fenomena perang sarung, silahkan itu dihindari, ya. Tidak usah diikuti, karena sudah banyak kejadian di beberapa tempat ini yang kemudian merugikan diri sendiri, ya. Termasuk setelah subuh, ya. Setelah subuh atau setelah sahur, yang sekarang sahur on the road juga sudah dilarang, ya. Anak-anak tidak usah keluar, ya. Tidak usah keluar. Bapak Ibu jangan diizinkan anak-anaknya untuk keluar setelah subuh motor-motoran. Ini banyak kejadian yang kemudian sudah di beberapa tempat ini merugikan anak tersebut, ya. Tentu kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak baik, ya, yang merugikan anak-anak kita terjadi, ya. Karena itu mari kita hindari, ya, hal-hal yang memang tidak perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Isi saja dengan kegiatan-kegiatan positif seperti tadi yang saya sampaikan. Hadiri banyak majelis ilmu, banyak membaca Al-Quran, dan juga yang terakhir tadi adalah perbaiki sholatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya dan puasa kita tahun ini betul-betul menjadi puasa yang berkualitas sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup kita juga. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tayangan Cahaya Ramadan Mat Salim. Nantikan tayangan berikutnya.